kita mulai ibadah kita, kakak mau menyapa kita semua. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Aku cinta Yesus. Ya, sebagai adik-adik sekolah minggu dan kita semua yang ada di sini, kita masih harus tetap ceria, sehat, kuat, dan tentunya cinta Tuhan Yesus ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Dan hari ini pun seperti lagu kita yang sebentar lagi kita akan nyanyikan, bahwa sungguh senang menjadi anak Tuhan. Karena kita disayang, kita dicinta, bahkan kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan dengan lagu kita, aduh-aduh senangnya, aduh-aduh indahnya. Memuji Tuhan, kita masih bernyanyi, kita mau katakan bahwa hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan lehermu, hati-hati gunakan mata, mulut. Oke, kita akan bernyanyi. Duduk yang baik semuanya, sopan, dan lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang
Adik-adik, kita siapkan hati kita mau masuk ibadah. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, ini kami, anak-anak-Mu datang padamu Yesus. Ya Yesus, Bapa kami rindu kali beribadah. Kami rindu kali padamu, Bapa kami Yesus Kristus. Datanglah, kirimlah Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami, dan marilah bersama-sama dengan kami menikmati hari yang suci, menikmati ibadah juga firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan biarlah Engkau baharui hidup kami, Engkau berikan ketenangan juga kedamaian pada kami anak-anak-Mu. Biarlah Yesus Kristus kasih karunia-Mu juga damai sejahtera-Mu menyertai hati kami. Amin. Sebelum kita ayat hafalan, kita akan bernyanyi Hidupku Bukannya Aku Lagi. Jadi hidup kita ini milik siapa ya Kak? Hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Kita akan bernyanyi dengan bergerak, dengan mengekspresikan gaya kita masing-masing. Hidup kita bukannya milik kita lagi. Kita bernyanyi Hidupku Bukannya Aku Lagi. Adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Yuk, dibuka Alkitabnya. Udah dibuka Alkitabnya? Oke. Ayat hafalan kita dari Roma 6 ayat 23. Udah? Roma itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Duh, pintar, yaitu perjanjian baru. Yuk kita buka Roma 6 ayat 23. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, sekali lagi Kak bacakan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke adik-adik, dihafal di rumah ya. Oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita siapkan hati kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Maka dari itu, lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu datang padamu. Berilah pencerahan kepada kami melalui firman-Mu, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu juga damai sejahtera-Mu menyertai hati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat 7. Ya, biar Abang bacakan. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Amin. Adik-adik sekalian, adik-adik tahu, pasti sudah tahu ya apa perbuatan baik dan juga perbuatan jahat. Jadi adik-adik sekalian, Abang mau cerita dikit nih tentang kisah Kejadian 6 ini. Sebenarnya adik-adik, Kejadian 6 ini adalah menceritakan tentang Nuh, tentang Nabi Nuh. Pasti adik-adik semua sudah tahu siapa itu Nabi Nuh, ya. Nah, Nabi Nuh ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Nabi Nuh ini adalah orang yang baik, orang yang tidak mau melanggar perintah Tuhan. Dia selalu baik kepada siapapun. Maka dari itu adik-adik, Nuh ini mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, kalau kita baca semuanya adik-adik, seperti dikatakan dalam ayat 5-7 tadi, Tuhan menyesal membuat manusia. Pada akhirnya Tuhan memberi air bah. Kita semua adik-adik pasti tahu apa itu air bah, kisah air bah itu. Dan kita tahu bahwa Nabi Nuh lah yang selamat dari kejadian itu, adik-adik. Adik-adik sekalian, Abang mau bilang, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Artinya apa adik-adik? Artinya kita sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Aku juga adik-adik adalah anak-anak yang baik, anak Tuhan yang baik. Artinya apa adik-adik? Artinya kita harus berbuat baik. Kita harus mau selalu menyayangi sesama kita, mengasihi sesama kita. Pertama-tama adik-adik, kita mengasihi juga menyayangi orang tua kita, menyayangi orang-orang yang ada di rumah kita, saudara-saudara kita, lalu teman-teman kita, misalnya teman sekolah atau teman les atau teman gereja misalnya, kita juga mengasihi mereka. Supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan tidak kesal melihat kita. Tapi adik-adik sekalian, perlu diketahui bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah menghukum manusia. Coba adik-adik dengar ayat hafalan tadi. Ayat hafalan tadi dalam Roma 5 ayat 23 dikatakan, Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Artinya apa adik-adik? Kalau kita berdosa, yang menghukum kita adalah dosa itu sendiri. Misalnya seperti ini, kalau kita mukul teman kita, besoknya kita dipukul sama teman kita yang kita pukul semalam, itu karena apa? Karena kita mukul dia semalam. Bukan berarti Tuhan menghukum kita. Kenapa begitu adik-adik? Karena Tuhan kita, Bapa kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang mau menebus kita. Dia mau mati untuk kita.
Jadi dia tidak pernah mau menghukum kita adik-adik. Tapi karena kita telah ditebus Kristus ke dalam terangnya, kalau kita berbuat dosa artinya kita menjauhi terangnya. Kalau kita menjauhi terangnya, gelaplah kita dan tidak tahu kita apa yang kita perbuat. Itulah dosa. Dan ketika kita tersandung, jatuh, itu bukan karena Tuhan menghukum kita, tapi karena kita telah jauh dari terang itu adik-adik. Kita tidak lihat lagi mana yang baik, mana yang jahat, mana batu, mana jalan yang lurus. Kita nggak lihat lagi adik-adik. Maka dari itu adik-adik, perlu diketahui bahwa Tuhan itu maha baik. Maka kita pun sebagai anak-anaknya, haruslah kita menjadi anak-anak yang baik. Haruslah kita menjadi anak-anak yang menyukakan hati orang tua, menyukakan hati teman-teman kita, terutama menyukakan hati Tuhan. Jadi adik-adik, dalam perikop ini, dalam ayat ini, dalam Kejadian 6 ini, bukan Tuhan yang menghukum mereka, tapi karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Karena mereka berdosa, sehingga ketika datang air bah itu, datang hujan itu, mereka tidak mau mendengarkan kata Tuhan. Mereka tetap bersenang-senang dan hidup dalam dosa. Mereka tetap mau mukulin kawannya, tetap mau mengejek-ngejek kawannya, mengejek-ngejek sesamanya. Bahkan mereka mengejek Nabi Nuh. Jadi mereka mati dan mereka menerima akibatnya. Bukan karena Tuhan menghukum mereka, tapi karena mereka bebal dan mereka senang hidup dalam dosa. Itulah yang dikatakan dalam Roma 6 tadi, upah dosa ialah maut. Jadi adik-adik, Abang mau mengatakan pada kita bahwa perbuatan baik itu harus kita tanam dalam kehidupan kita. Tapi adik-adik, perlu diingat juga, kalau adik-adik melakukan kesalahan misalnya, atau adik-adik mendapat perbedaan misalnya di mana-mana, ceritakan sama orang tua, atau sama kakak, atau sama keluarga, atau sama sahabat. Coba tanya sama mereka, benar nggak ya tadi yang kuperbuat ini? Kok kawanku ini malah membalas dengan kejahatan? Coba tanya, cerita sama yang lain. Bagaimana aku harus berperilaku yang baik? Karena kita juga perlu bertanya sama teman kita, sahabat kita, orang tua kita, juga kerabat-kerabat kita, adik-adik. Kita perlu berdiskusi, bertanya, benar nggak ya yang telah perbuat tadi? Atau salah nggak ya? Atau bagaimana aku harus berbuat nanti ya? Bagaimana ya kita berkawan sama dia? Bagaimana ya kita menyatukan diri kita sama yang lain? Itu semua perlu adik-adik. Supaya apa? Supaya kita tidak salah berperilaku dan menyakiti hati sesama kita. Dan yang terpenting adik-adik dari semua itu adalah, kalau kita berbuat salah, marilah kita meminta maaf dan mau bertobat adik-adik. Karena bukan hukuman, bukan kesalahan yang terpenting di hati Tuhan. Karena apa adik-adik? Yesus telah mati untuk kita. Kepedihan, kekesalan, juga kemarahan, juga ketidaksenangan itu telah diambil Tuhan dan telah ditebus oleh Tuhan dalam tubuhnya. Dan kita telah hidup oleh anugerah Tuhan itu, oleh anugerah yang dari Yesus Kristus itu. Jadi adik-adik, tidak perlu terlalu meribetkan, terlalu sibuk kita melihat kesalahan yang telah kita lakukan. Tapi marilah kita sibukkan diri kita untuk terus mau bertobat, mau terus meminta maaf kalau kita salah, mau terus kita berubah untuk jadi yang lebih baik, mau terus kita untuk belajar dan belajar adik-adik. Gak masalah kalau kita bikin salah, tapi mau kita untuk meminta maaf, mau kita untuk bertobat, dan jangan mengulangi kesalahan itu lagi adik-adik. Karena itulah anak yang baik. Karena bagi Tuhan adik-adik, yang terpenting adalah ketika kita mau berubah dan ketika kita mau kembali ke dalam jalan Tuhan. Jadi adik-adik, seperti sejatinya ayat ini, mereka semua telah termakan air bah karena mereka tidak mau berbalik ke jalan Tuhan.
Padahal Nabi Nuh sudah mengatakan, marilah balik ke jalan Tuhan. Tapi mereka tidak mau. Dan adik-adik sekarang semuanya sudah mempunyai teman-teman yang mau mengingatkan kita, kerabat-kerabat yang mau mengingatkan kesalahan kita. Marilah kita terima itu semua dan kita hidup saling mengasihi. Jadi adik-adik, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang selalu mau meminta maaf, selalu mau mengakui kesalahan. Jadilah adik-adik yang selalu mau mengasihi temannya, entah siapapun itu, dan selalu mau baikan dengan musuhnya, dengan teman yang gak disukainya. Selalu menjadi anak terang di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah teman-teman kita, di tengah lingkungan kita. Marilah kita memberikan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin adik-adik? Ya, amin. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi terang bagi kami untuk menuntun hidup kami, untuk memberikan kami jalan yang benar menuju ke rumah-Mu yang kudus. Dan biarlah Yesus Kristus, firman-Mu ini terus melekat dalam hati kami, dan kami terus mau meminta maaf, mau menjadi anak yang baik, mau menjadi kesenangan-Mu, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus, biarlah kiranya Kau juga menyertai hidup kami dari hari ini, hari-hari kedepannya, dan hari-hari selanjutnya, Yesus Kristus. Kami telah selesai ibadah, Yesus Kristus. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu, biarlah kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, anami haganu, pasada ulur nami, asetorang ganu, sembuh dalam nami, salahkan dosa, kamu sama nami, orang age huja. Amin. Adik-adik sekalian, nah kita sekarang mau ngasih tugas buat adik-adik. Nah, untuk adik-adik kelas kecil sampai kelas 1 SD, Abang kasih tugas untuk mencari lagu tentang anak yang baik dan nyanyikan lagu itu dan direkam. Yang kedua adik-adik untuk kelas 2 SD sampai 4 SD. Nah, itu direkam ya perkataan ayat hafalannya, ya. Ayat hafalannya dibaca, direkam lalu dikirim, ya. Lalu untuk tugas kelas Nazaret, kelas Nazaret ini abang kasih tugas, coba dengarkan firman Tuhannya berkali-kali dan tuliskan apa yang adik-adik temukan di situ. Pelajaran apa yang adik-adik dapat dari khotbah itu. Lalu adik-adik selanjutnya kelas Marguru. Nah, kelas Marguru ini mengkhotbahkan ulang. Khotbahkan ulang khotbah yang abang sampaikan tadi. Nah, itu juga untuk sekalian belajar bagaimana cara berkhotbah dan membaca Alkitab juga. Ya, itu tugas dari abang adik-adik, dan abang juga mengucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk adik-adik yang sudah mengerjakan tugas minggu lalu, dan tetap terus kerjakan tugasnya sampai selamanya. Terima kasih. Selamat